Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Juanda. Tugas saya di sini sebagai pimpinan, yaitu sebagai koordinator utama yang bisa mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha ini. Di sini kami memiliki sebuah usaha. Usaha yang kami buat di sini adalah nasi goreng tusuk. Mungkin kalian masih penasaran, apa sih nasi goreng tusuk itu? Baik, saya akan jelaskan. Jadi, nasi goreng tusuk ini adalah singkatan dari 7 orang sukses. Di dalam usaha ini, kami memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama itu pemasaran, bagian yang kedua itu produksi, bagian ketiga itu keuangan, dan bagian keempat itu bahan baku. Nah, dari beberapa bagian yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya selanjutnya, maka tetap simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produksi. Yang pertama, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku terdiri dari beras, sedangkan bahan penolong terdiri dari minyak makan, bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga garam. Yang kedua, ada alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan yaitu kompor gas, kuali, spatula, dan juga piring. Yang ketiga, ada proses produksi. Dimulai dengan memasak nasi. Sembari memasak nasi matang, kita juga menyiapkan bumbu nasi goreng seperti cabai, bawang putih, bawang merah, garam yang diulek hingga halus. Lalu panaskan minyak makan dan tumis bumbu tersebut hingga matang dan wangi. Lalu masukkan nasinya tersebut, diaduk-aduk, ditambahkan juga garam, penyedap rasa, dan juga topping sesuai selera. Boleh pakai telur, bakso, atau sosis. Setelah diaduk-aduk hingga rata, dicicip rasanya pas, lalu dituangkan ke dalam cup atau kemasan dan diberi label produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriani. Saya bertugas di bagian produksi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis produksi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang akan saya bahas yaitu produksi yang dihasilkan selama 1 bulan. Dalam 1 hari pembuatan nasi goreng dengan jumlah 30 porsi, maka dalam kurun waktu 1 bulan akumulasi 30 hari akan menghasilkan produksi sebanyak 900 porsi nasi goreng. Nasi goreng tusuk diharapkan mampu berkembang dengan pesat dan mampu bersaing dengan pedagang lainnya, sehingga bisa membangun kedai-kedai di sekitaran Bandar Lampung. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan selama 1 bulan. Untuk bahan yang dibutuhkan selama 1 bulan adalah beras sebesar 150 kg, bawang putih sebesar 15 kg, minyak makan 12 liter, bawang merah 15 kg, cabai 15 kg, telur 100 kg, dan garam 3 kg. Materi yang terakhir yaitu mengenai pengembangan produk. Persaingan berbagai kedai nasi goreng cukup ketat di dunia bisnis kuliner. Akan mampu diimbangi oleh nasi goreng tusuk atau 7 orang sukses, karena nasi goreng tusuk adalah nasi goreng yang mementingkan kualitas bersih dan juga mementingkan rasa. Nasi goreng tusuk akan terus berinovasi dengan cara membuat nasi goreng dengan varian yang unik dan berbeda dengan nasi goreng lainnya. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Ulfa. Saya sebagai bagian pemasaran.
Saya akan menjelaskan tentang 4P. Yang pertama adalah produk. Produk yang kami jual adalah nasi goreng, tetapi kami memiliki banyak variasi sehingga orang tidak bosan untuk mengkonsumsinya. Yang kedua adalah place. Usaha kami berlokasi di Jalan Bumi Manti 1 nomor 32, Labuhan Ratu, Kampung Baru, Bandar Lampung. Sasaran pasar produk kami adalah mahasiswa dan pegawai yang berada di sekitar usaha kami tersebut. Yang ketiga adalah price. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi dan biaya lain-lain. Adapun rencana harga jual dari usaha kami adalah sekitar Rp9.000. Yang keempat adalah promotion. Kami melakukan promosi dengan cara menempelkan pamflet-pamflet di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang strategis. Dan kami juga memanfaatkan internet untuk melakukan promosi seperti melalui WhatsApp dan Instagram. Saya Nisa Febiara, saya di sini bagian dari pemasaran dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari STP. Adapun bagian dari STP yang pertama yaitu segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Dan di sini kami melakukan pemasaran secara offline, yaitu dengan cara penyebaran brosur dan melakukan promosi secara langsung. Upaya ini kami lakukan untuk menarik pelanggan dan memperkenalkan produk kami secara langsung. Halo guys, saya Nur Puspitasari. Di sini saya memiliki peran di bagian keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Pertama, investasi kami sebesar Rp4.200.000. Kedua, biaya operasional kami sebesar Rp83.000. Ketiga, biaya variabel sebesar Rp9.510.000. Total biaya operasional adalah biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp9.593.000. Pendapatan kami biasanya mencapai 50 porsi per hari dengan harga Rp9.000 per porsi. Pendapatan kami mencapai Rp450.000 per hari. Jadi, selama 1 bulan kami menghasilkan Rp13.500.000. Keuntungan per bulan kami adalah laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional sebesar Rp3.907.000. Lamanya balik modal yaitu total investasi dibagi keuntungan. Jadi, selama 1 bulan modal kami telah kembali. Itulah analisis keuangan dari produk nasi goreng kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan 2.4, yaitu analisis sumber daya manusia. Bisnis kami dibagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan yang bersama. Dalam menganalisis sumber daya manusia, bisnis kami membagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pimpinan atau manajer, yaitu sebagai koordinator utama yang biasa mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap berlangsungnya usaha tersebut. Lalu yang kedua, bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini bertanggung jawab dalam pemasaran dan pelayanan konsumen serta melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperluas jaringan dalam perkembangan usaha ini. Ini dengan ramah, menanggapi komplain konsumen dengan ramah dan senyum, mempromosikan dan memasarkan produk. Lalu yang ketiga yaitu bagian produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab terhadap persiapan proses produksi, bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen, menjaga kebersihan produk dalam proses produksi. Cetakan dalam menjaga mutu produk, baik cita rasa, aroma, ataupun tekstur, mengemas hasil produksi. Yang keempat yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertanggung jawab dalam mengatur semua aspek keuangan baik pemasukan atau pengeluaran dalam usaha tersebut. Bagian pengadaan barang baku yaitu saya sendiri yang melakukan bidang tersebut. Dia itu kepala bagian pengadaan bahan baku, mengkondisikan pekerjaan di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk.
mencari informasi keberadaan bahan baku, melakukan pembelian bahan baku, lalu menjaga mutu bahan sebelum diolah ketika masih dalam penyimpanan. Yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan itu aspek paling penting dalam terlaksananya nasi goreng tusuk. Oke, baik, kita bisa lihat di PPT. Di situ ada gambar struktur usaha nasi goreng tusuk atau 7 sukses. Pertama, yaitu ada pimpinan manajer, dipimpin oleh Aan Juanda. Bagian yang kedua yaitu bagian pemasaran, dipimpin oleh Nadia Amalia Ulfa dan Anissa Febiara. Bagian ketiga yaitu bagian produksi, dipimpin oleh Diah Amelia Sari dan Anis Fitriani. Bagian yang ketiga yaitu bagian keuangan yang dipimpin oleh Nur Puspitasari. Bagian yang keempat yaitu bagian pengadaan barang baku, yaitu saya sendiri Ramadhani Wulandari. Dan bagian yang terakhir yaitu karyawan. Saya akan menjelaskan 2.5, yaitu rencana pembangunan usaha. Yang pertama, deskripsi rencana pembangunan usaha. Deskripsi rencana pembangunan usaha nasi goreng tusuk, yaitu 7 sukses, menyediakan berbagai macam rasa dan variasi yang unik berbeda dengan nasi goreng yang lainnya. Akan membantu mengembangkan bisnis nasi goreng tusuk ini. Selain itu, inovasi tersebut dikembangkan sehingga rasa nasi goreng tusuk dapat mengikuti tren masyarakat yang sedang berkembang. Merek nasi goreng ini dibuat dengan merek nasi goreng tusuk, yaitu 7 sukses. Dalam artinya 7 orang sukses karena bisnis ini didirikan oleh 7 orang. Yang kedua, tahap-tahap pembangunan usaha. Adapun gambar rencana pembangunan nasi goreng tusuk atau 7 sukses di masa depan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 3 bulan pertama rata-rata penjualan minimal mencapai 25 porsi per hari. Kedua, 3 bulan pertama, informasi tentang nasi goreng tusuk menyebar di lingkungan kampus Universitas Bandar Lampung. Yang ketiga, 3 bulan kedua, penjualan rata-rata mencapai 40 porsi per hari. Lalu yang keempat, tahun pertama nasi goreng tusuk meningkat kualitasnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, tahun kedua nasi goreng tusuk membuka kedai dengan fasilitas lengkap di ruko serta kampus Universitas Bandar Lampung yang menyediakan aneka inovasi menu nasi goreng tusuk. Itulah penjelasan dari bidang-bidang kelompok Fani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.